يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, manna alaina bi ni'matil iman wal islam wa manna alaina bi ni'matis sihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kalimatun tunji qailaha min azabi wa iqabih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alam. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa barik wa azim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdillah miftahil babi rahmatillah adada ma qimillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bersama saya Zahrial, yaitu pegawai kantor urusan agama KUA Simpang Gadis. Kembali saya akan melanjutkan pembahasan tentang faraid, sambungan dari video-video saya yang telah lalu. Selawat serta salam juga selalu kita limpahkan kealiban kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, kerabat, zuriat, serta pengikut beliau sampai yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Kali ini dalam video saya saya akan membahas tentang sifat-sifat yang menjadikan seorang ahli waris itu tidak mendapatkan waris daripada si mayit. Maka kalau ada 3 sifat ini dari seorang waris, maka dia tidak akan mendapat harta waris dari yang diwarisinya. Yang pertama adalah pembunuh. Maka yang dimaksud dengan pembunuh dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu adalah siapapun yang menjadi sebab meninggalnya si mayit, itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, misalnya secara langsung, dia membunuh dengan sengaja karena ingin mendapatkan harta waris terlebih dahulu, maka ini dia tidak akan mendapatkan harta waris sedikit pun dari orang yang dibunuhnya. Kemudian dia membunuh juga dengan secara tidak langsung. Misalnya dia melemparkan suatu benda ke jalanan atau ke tempat, lalu dengan lemparannya tadi, dengan benda yang dia lempar tadi, membuat si mayit terpeleset dan jatuh sehingga meninggal. Maka itu pun dia tidak akan mendapatkan harta waris daripada si mayit itu sendiri. Ataupun dia seorang hakim. Dengan sebab keputusan dia, si mayit ini terbunuh. Misalnya terdakwanya adalah bapaknya sendiri. Karena hal-hal apa kesalahan bapaknya, sehingga si hakim ini memutuskan bahwa hukuman mati kepada si bapaknya. Maka si hakim ini tidak akan menerima harta waris daripada bapaknya karena keputusannya, karena sehingga bapaknya meninggal. Tapi ada pengecualian daripada hal-hal yang menyebabkan pembunuh tadi mendapat harta waris. Yang pertama adalah seorang yang menyebabkan mati semayit itu dengan pakuan.
ada seseorang yang menanyakan kepada beliau, misalnya apa hukumnya kalau orang membunuh, maka dia berfatwa bahwa orang yang membunuh itu harus dikisah. Padahal ditanyakan orang itu ada ayahnya sendiri. Maka dengan fatwa semacam ini, dia tetap bisa mendapat harta warisan daripada ayahnya itu, meskipun dengan fatwa dia ayahnya bisa meninggal. Yang kedua, orang itu meskipun penyebab dia kematian seseorang itu, dia tetap mendapat harta waris sebab penyakit ain. Penyakit ain. Dengan sebab pandangan dia orang bisa mati. Dengan sebab pandangan dia orang bisa meninggal. Nah, orang yang ada penyakit ain seperti ini juga masih bisa. Meskipun yang meninggal itu adalah keluarganya sendiri, atau suaminya sendiri, atau istrinya sendiri, maka dia tetap dapat mendapat harta warisan karena penyakit ain ini. Yang tiga, suami yang istrinya meninggal karena melahirkan. Nah, sebab hamilnya seorang perempuan itu karena suaminya, lalu istrinya itu meninggal ketika dia melahirkan. Nah, penyebab kehamilannya itu adalah suaminya, maka suami itu tetap berhak menerima harta warisan. Yang keempat adalah sebab karamah seorang wali Allah Ta'ala. Dengan sebab karamahnya orang yang menyakiti yang wali Allah Ta'ala ini, maka orang itu meninggal, maka si wali itu tetap dapat menerima harta warisan, meskipun yang meninggal itu adalah keluarganya sendiri atau kerabatnya sendiri. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, penyebab seseorang itu tidak mendapat harta warisan adalah karena ikhtilafud din, berbedanya agama. Misalnya seorang ayah kafir dan dua orang anak, ada yang satu yang kafir, ada satu yang muslim, maka yang mendapat harta warisan dari ayahnya itu anak yang kafir. Jadi setiap agama selain daripada agama Islam itu adalah kafir. Apapun jenis agamanya, Batu, Nasrani, Yahudi, Buddha, Konghucu, dan lain-lainnya. Nah, Islam tidak bisa mewarisi daripada yang kafir. Begitu kebalikannya, yang kafir tidak bisa mewarisi daripada yang Islam. Begitu pula yang murtad tidak bisa mewarisi daripada yang murtad itu sendiri. Kebalikannya juga, kafir zimmi tidak bisa juga mewarisi dengan kafir harbi. Begitu juga kafir harbi tidak bisa mewarisi daripada kafir zimmi. Hadirin para pendengar rahimakumullah. Yang ketiga, menyebabkan seseorang itu tidak bisa mewarisi karena menjadi seorang hamba. Karena hamba ini seluruh hartanya milik Tuhannya. Kita misalnya punya saudara kita yang hamba meninggal. Nah, harta hamba yang meninggal itu bukan milik dia, tapi bukan milik ahli waris dari keluarganya, dia saudaranya, tapi milik daripada Tuhan yang punya hamba itu sendiri. Kecuali hamba itu hamba yang sebagian yang merdeka, sebagian tidak. Yang sebagian merdeka itu bisa diwarisi oleh keluarganya. Nah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan dari video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudara semuanya, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Ada baiknya semata-mata dari Allah, dan kalau ada kesalahan itu semata-mata kebodohan saya. Saya akhiri video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan terutama pada diri sendiri. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي